Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita di Yasmin TV, masih dalam seri Aflatun Internasional. Jadi di episode sebelumnya kita membahas tentang apa sih Aflatun itu dan juga apa kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Aflatun dan Yasmin. Nah, sekarang kita masuk kepada Aflatun dan kebencanaan. Saya sekarang masih ditemani oleh Mas Sulis sebagai manajer program Yasmin dan juga Master Training Aflatun. Apa kabar Mas Sulis? Baik. Baik ya, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, Mas Sulis di sini bicara sebagai Master Training dari Aflatun Internasional. Aflatun dan kebencanaan itu gimana Mas? Maksudnya Mas? Oke. Makasih Mas Denny. Jadi Ya. teman-teman sekalian, Aflatun merupakan program pendidikan sosial dan finansial. Sosial dan Nah, finansial. jadi menariknya sosial duluan. Nah, Dalam Aflatun, kepedulian, kebersamaan, persahabatan, persaudaraan yang bukan hanya jargon tapi juga kita merasakan kesulitan-kesulitan orang di tengah-tengah kita. Nah, karena itu Aflatun pada setiap terjadi kebencanaan di motori oleh Yayasan Amal Khair Yasmin, kami selalu berfokus pada pertolongan pertama untuk program-program pendidikan di tengah kebencanaan. Jadi bagaimanapun kondisinya, dalam kebencanaan apapun, kita akan hadir untuk mendirikan sekolah-sekolah darurat, training untuk pengembangan pendidikan dalam keadaan darurat. Oke, gitu sip. kira-kira. Dalam keadaan darurat nih Sen. Jadi sebelumnya berarti ini adalah sambungan atau lanjutan dari PFA dulu sebelumnya gitu ya? Nah, betul. Nah, apa yang kita lakukan dalam situasi kebencanaan? Pertama tentu kita bekerja sama dengan para volunteer yang terdiri dari para psikolog, guru dan relawan Yasmin mengadakan psychological first aid. Jadi pertolongan pertama pada psikologi di tempat-tempat yang terjadi titik bencana itu. Nah, kemudian pada 3 minggu atau paling lama 1 bulan kemudian proses itu kita tambah dengan penguatan pada program sekolah darurat. Apa itu program sekolah darurat? Nah, ini yang menarik. Bagaimanapun kondisinya, setelah mendapatkan pertolongan pertama pada kebencanaan, kita hadir di tengah-tengah para siswa yang sekolahnya mungkin rusak, hancur, yang dalam kondisi sedih dan sebagainya, bahwa pendidikan harus hadir di situ bukan semata untuk proses pendidikan sebetulnya, tapi bagaimana ada proses pendidikan yang kita membersamai mereka, pendidikan yang sangat menyenangkan, pendidikan yang metode-metodenya didesain sedemikian rupa sehingga justru anak-anak ketika datang sekolah bukan hanya memperoleh tetap melanjutkan pendidikan, proses pendidikan mereka, tetapi kemudian mereka bisa memperoleh energi baru, teman baru, kekuatan baru, dan perspektif baru bahwa belajar itu menyenangkan, bahwa belajar itu pun bisa menyembuhkan proses-proses kesedihan mereka. Menarik ini teman-teman, bahwa ini yang tadi barusan saja disampaikan itu terlihat sekali ketika kita di Lombok ya Mas ya. Betul. Jadi bagaimana anak-anak ketika pasca gempa itu mereka sekolah di kebun, dan ketika kita membawa alat-alat tulis, alat sekolah, mereka dengan riang gembira membawakan buku-buku kita itu. Nah, selain di Lombok, nanti Mas Sulis bisa perdalam lagi di mana lagi yang kita hadir di kebencanaan-kebencanaan itu, misalnya di mana lagi Mas? Ya, betul. Kita hadir sejak mulai di tsunami Aceh. Ketika terjadi tsunami di Aceh, kita membuat training of trainers bagi guru-guru terdampak bencana tsunami untuk bisa membuat kurikulum darurat dan mengajarkan serta menjadi bagian dari pemulihan psikologi, juga menjadi bagian dari pemulihan proses pembelajaran menyenangkan. Justru ketika terjadi kebencanaan itu kita berharap program Aflatun ini bukan hanya bisa membantu proses pendidikan yang menyenangkan, tapi juga membantu proses-proses keberlanjutan dari pemulihan psikologi, kekeluargaan yang lebih baik, kepedulian guru yang jauh meningkat dibanding sebelum kebencanaan. Nah, itu dia menariknya, bahwa di
kebencanaan ini ya Mas Sulis, kayak tadi di Aceh, kemudian di Lombok, kemudian baru-baru ini juga di Cianjur ya Mas, bahwa tidak ada alasan untuk seorang guru atau murid juga tidak bisa sekolah dalam keadaan darurat. Maka itu tetap Yasmin dan Aflatun selalu berbicara apapun itu selalu belajar. Cianjur tetap belajar. Bagaimanapun kondisinya dalam keadaan darurat sekalipun, pendidikan harusnya atau harus didukung untuk menjadi prioritas dalam pemulihan. Prioritas dalam pemulihan. Nah, karena itu seperti setelah dari Aceh, kita beralih ke pendidikan yang terdampak letusan Merapi waktu itu di Jogja. Merapi, Jogja. Jadi Jogja tetap Sinau sama ya. Kemudian di Mataram, Lombok. Lombok, Iya. ya, kemudian di Palu, gempa Palu, kemudian terakhir kita di Cianjur ketika gempa Cianjur terjadi. Dan bagaimana program ini bisa mewarnai proses pembelajaran yang jauh lebih menyenangkan di tenda-tenda ketika dibandingkan dengan ketika mereka belajar di kelas. Di dalam kelas. Jadi outdoor itu sebetulnya lebih menyenangkan gitu ya. Metode-metode yang kita tawarkan dalam Aflatun jauh lebih Variatif. variatif. Tahan dulu Mas. Pusat pada siswa. Menarik ini tadi akhirnya sebelum kita tutup ya teman-teman, ini closing terakhir. Tadi kita bahas tentang metode Mas. Nah, metode Aflatun itu metode, kemudian juga karakter itu kayak gimana ya Mas? Nah, ini ada 2 seri yang perlu kita bahas nanti, tapi bahwa selain berfokus pada pengembangan karakter, Aflatun sebetulnya seperangkat model-model pembelajaran yang metodenya sudah teruji berpusat pada siswa dan sudah teruji di berbagai negara dikembangkan, dan semuanya menyampaikan bahwa metode Aflatun adalah salah satu model pengembangan metode pembelajaran yang bisa diterima di berbagai kalangan, baik sekolah-sekolah yang marginal maupun sekolah-sekolah elit yang bertaraf internasional. Oke, jadi universal ya, semuanya bisa digunakan itu, apalagi terutama di Asia, negara-negara berkembang gitu ya, itu bisa digunakan. Nah, satu lagi Mas, karakter dalam hal pendidikan dan juga karakter Aflatun ini tadi kalau nggak salah dengar disiplin. Nah, salah satu yang menarik dari model kurikulum Aflatun ini, model pendidikan Aflatun ini adalah pertama jelas berpusat kepada siswa, student center. Guru harus memfasilitasi, menjadi fasilitator, motivator, ya, menjadi pembimbing, karena dalam Aflatun setelah training ada proses-proses pendampingan. Dalam apa? Dalam salah satunya adalah pengembangan karakter. Nah, apa saja yang ingin dicapai? Ada karakter umum, disiplin. Kenapa orang harus disiplin? Karena dalam peraturan utama menabung itu yang paling baik adalah continue. Disiplin ya, meskipun sedikit. Iya, tapi continue ya. Nah, tapi continue. Kedua, kemandirian. Jadi Aflatun menjadikan para siswanya itu mandiri dan merdeka sebetulnya. Bagaimana mandiri? Mandiri ketika mereka difokuskan pada atau diajari untuk memahami dirinya, memahami kekuatannya, memahami bagaimana dia percaya diri untuk kemudian bisa hidup secara mandiri. Nah, kemudian yang ketiga, menunda keinginan, delay gratification. Nah, menunda keinginan dulu. Bagaimana dalam Aflatun itu anak-anak sudah diajarkan dengan sangat menyenangkan bagaimana merencanakan sesuatu, akan membeli sesuatu, dari mana kamu dapat dananya, bagaimana kamu menyimpannya, berapa lama kamu mendelay keinginan itu untuk mendapatkan sesuatu dengan cara terbaik dan dengan kerja keras, dengan disiplin tadi untuk meraih sesuatu, sehingga orang merasakan proses itu, bagaimana mencari uang itu butuh waktu, bagaimana mengumpulkan itu butuh kesabaran, dan kemudian hasilnya justru akan lebih nikmat ketika usaha-usaha itu dinikmati dan mereka kemudian bisa membeli sesuatu, misalnya sepatu, misalnya buku yang mereka sukai dan atau apapun lah, barang handphone kayak atau apapun. Dan yang juga paling menarik menurut saya, Aflatun ini menciptakan karakter-karakter tahan banting dan kreatif untuk membuat wirausaha. Bagaimana mungkin seseorang bisa menabung tanpa punya usaha, tanpa income yang dia dapat. Maka kemudian proses-proses ini dinikmati, bagaimana anak-anak mungkin mulai dari jualan
jualan barang-barang sederhana, kalau Iya, tidak mungkin. bisa membuat produk, mereka akan memasarkan dan Iya, seterusnya. mungkin. Hasilnya demi sedikit akan ditabung. Nah, itu menarik Dan sekali. ternyata nggak sampai di situ, Mas Iya. Denny. Wow. Ketika Ada lagi. mereka sudah dapat uang pun, Uh-uh. Aflatun sangat menekankan bagaimana pendapatan kita harus bermanfaat pada orang lain. Tidak profitable. Nah, tidak hanya berfokus pada bisnis, tapi juga sosial bisnis. Oke, jadi menarik sekali nih. Tidak hanya money oriented, tetapi hasil yang dihasilkan dari laba tersebut digunakan untuk kesejahteraan atau kebermanfaatan banyak Sosial. orang. Nah, karena itu dalam Aflatun, project-project bisnis pun selalu diarahkan pada social and financial enterprise. Jadi sosial, kalau udah dapat bisnis, bagaimana Anda memanfaatkan keuntungan Anda, bisnis Anda itu untuk sosial, Oke. berbagi untuk sosial. Kedua juga ada Oke. bagaimana kalau Anda berbisnis, Anda memperhatikan kearifan lingkungan, menjaga kelestarian alam Oke. dan lingkungan sosial. Oke mas. Itu terlalu detail. Jadi untuk sementara ini dari metode, dari karakter, dari kegempaan, boleh sedikit saya kesimpulkan ya bahwa Aflatun ini sudah mencakup semuanya. Dari karakter yang disiplin tadi, karena terakhir kita bicara tentang karakter yang disiplin, dan dari disiplin serta kontinuitas itu akan menghasilkan kepada diri kita sendiri. Iya, betul. Gitu mas. Jadi teman-teman semua, terima kasih banyak. Akhirnya kita sudah cukup sampai di sini dulu tentang ya Aflatun yang sudah berkiprah di dalam kebencanaan dan bermanfaat buat banyak orang. Terima kasih banyak Mas Sulis. Mudah-mudahan nanti kita akan ketemu bahas lagi dengan episode yang lainnya. Terima kasih. Oke, terima kasih.